لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukrulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberi kita kesempatan untuk bertemu dalam kajian kitab Al-Muallimul Awwal. Kita masih membicarakan terkait dengan karakter seorang guru, yang seharusnya setiap guru memiliki karakter ini. Karena seorang guru pada tingkat apapun dia, pada level apapun dia, apakah dia guru yang mengajarkan murid-muridnya di sekolah, atau dia sebagai dosen di universitas, atau dia guru yang terutama, guru yang paling tinggi levelnya, apa itu? Orang tua. Kita sebagai orang tua adalah guru besar untuk anak-anak kita. Bahkan mereka tidak hanya melihat apa pelajaran-pelajaran yang kita berikan kepada mereka, namun mereka juga melihat bagaimana tindak tanduk kita. Oleh karena itu ikhwah, perlu bagi kita sebagai orang tua, kita sebagai guru, kita sebagai dosen, memberikan contoh yang terbaik pada murid-murid kita, pada anak kita, kepada siswa-siswi kita, kepada mahasiswa-mahasiswi kita, agar apa yang kita sampaikan itu bisa berbekas di hati mereka. Kita sudah membicarakan 8 karakter yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru. Kita masuk pada karakter berikutnya, yaitu as-sabr wa ihtimalul ghadab, yaitu sabar dan mampu menahan amarah. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, kita sudah sama-sama ketahui bahwasanya untuk menyatakan sabar, kalimat sabar adalah kalimat yang mudah untuk diucapkan, namun tidak mudah untuk dipraktekkan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala orang-orang yang sabar dengan tanpa batas. Sesuatu yang pahalanya besar, ini menunjukkan amalannya juga tidak mudah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwasanya ini pahala tanpa batas, berarti untuk mendapatkan ini kita melakukan satu amalan yang juga tidak sederhana. Karena al jaza ma'an jinsil amal.
Sesungguhnya ganjaran itu sesuai dengan amalan yang kita lakukan. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, kita sebagai guru pastilah kita akan mendapatkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Atau mungkin lebih parah daripada itu, bukan sekedar tidak kita inginkan, tapi malah membuat kita murka atau menyakiti hati kita, atau membuat hati kita terluka, membuat hati kita sedih dan lain-lainnya. Selama kita menjadi manusia, jadi bukan hanya seorang guru, hanya selama kita menjadi manusia, kita pasti mendapatkan hal-hal seperti ini. Oleh karena itu, untuk menghadapi itu semua, terutama para guru ini, dia bukan hanya sekedar untuk menahan diri, bersabar, ya, bukan hanya sekedar bersabar, menunjukkan sifat sabar, tapi beliau juga sedang memperlihatkan kepada murid-muridnya bagaimana cara menahan amarah ketika dia sudah pantas untuk marah. As-sabru lughatan bimakna al-man'u wal habs. Sabar dari sisi bahasa maknanya yaitu melarang, larangan, dan habas, menahan. Wa hiya manzilatun rafi'atun la yanaluha illa dzu himamin dzawil himami al-'aliyati. Sabar merupakan posisi yang tinggi, sangat tinggi, yang tidak bisa dicapai kecuali seorang yang memiliki semangat yang tinggi, wa nufusuz zakiyah, dan jiwa yang suci. Wal ghadabu, nah di sini ikhwah menyebutkan bahwasanya sabar apa nih? Sifat sabar, ikhwah, orang yang mampu memiliki sifat sabar ini ikhwah, dia sedang menempati level yang tinggi. Demikian. Dan tidak semua orang bisa sabar. Ya, tidak semua orang bisa sabar. Wal ghadabu huwa thawratu fin nafs. Adapun marah itu merupakan gejolak darah, gejolak jiwa. Yafqidu fiha al-ghadib ittizanuhu. Di mana orang yang marah kehilangan keseimbangan. Orang marah hilang keseimbangan. Maksudnya ikhwah, umumnya seperti itu. Ya, umumnya seperti itu. Wa yanqalibul mawazin indahu. Timbangannya bisa menjadi terbalik. Fala yakadu yumayyizu bainal haqqi wal batil. Bahkan sampai-sampai bisa jadi dia tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Wahiyah khaslatun ghairu mahmudatin. Tentunya ini adalah sifat karakter yang tidak terpuji. Ketika seorang marah, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya, ketika seorang marah, dia bisa tidak mengetahui apa yang dia ucapkan. Bahkan dia tidak bisa pertimbangkan gerakan yang dia lakukan. Makanya kita lihat ikhwah, ketika orang sudah marah, sangat marah, dia mampu membunuh. Dia tega membunuh orang lain. Bahkan tega membunuh istri sendiri, tega membunuh anak sendiri, tega membunuh orang tua sendiri. Yang dia sesak dan dia akan sangat menyesal ketika amarahnya sudah reda. Itu tandanya kan saat itu akalnya sudah terbalik. Yang ada pada saat itu yang teringat dia adalah hanya untuk meluapkan, melampiaskan amarahnya kepada orang yang sedang dia marahi. Hilang akalnya ikhwah. Ya, hilang akalnya. Sehingga tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Makanya kalau ada orang yang sedang marah ikhwah, itu dia akan mengucapkan ucapan-ucapan yang enggak layak diucapkan. Yang apabila direkam itu ucapan dia, setelah dia selesai marah misalnya, atau 3 hari lagi, coba perdengarkan kepada dia ucapan dia itu, dia akan malu. Demikian. Gerakan-gerakan yang dia lakukan, mimik wajah yang dia keluarkan, yang dia nampakkan, itu kalau direkam, kemudian dilihatkan pada dia, mungkin setelah seminggu, setelah reda marahnya, dia akan malu dengan kondisi seperti itu. Kenapa ikhwah? Yaitu yafqidu fiha ittizanu, hilang keseimbangannya.
Ini adalah sifat yang buruk. Illa man kana minha ghadaban lillah, kecuali orang yang marah karena Allah. Ya, marah karena Allah. Wa huwa ma kan yattasifu fihi Rasulullah fa innahu lam yakun yaghdibu li nafsihi wa lam yantasir liha qattun. Innama yaghdabu idzan tahakat hurmatillah. Kecuali marah yang marah karena Allah. Orang yang marah karena Allah, ikhwah, dia tetap memiliki pertimbangan. Ya. Dia tetap bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dia tetap bisa mengendalikan amarahnya. Dia bisa menyeimbangkan sikapnya, menyeimbangkan ucapan-ucapannya. Seperti ikhwah, sebagaimana yang diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya kepada kita, bahwasanya beliau kalau marah bukan untuk membela diri, beliau marah bukan untuk kepuasan diri, tapi beliau marah apabila ada larangan yang Allah tetapkan dilanggar oleh yang lain. Itu yang membuat Rasulullah marah. Kalau ada orang yang mencaci beliau nggak marah, ya nggak marah. Taib, inilah ikhwah rahimanallah wa iyyakum sifat sabar, marah yang dilarang. Jadi kalau kita marah karena Allah, ikhwah, marah karena Allah, marah kita misalnya marah kepada istri kita yang keluar rumah tak pakai jilbab, maka bisa kita marah. Ya tentunya marah karena Allah ini, ikhwah, ini biasanya tidak ditunggangi oleh syaitan. Ya. Karena setan gak suka kita marah kalau istri kita keluar tanpa jilbab. Setan tidak suka kita marah kalau kita memarahi anak kita yang gak sholat. Gak suka setan. Makanya setan gak mau nunggangin. Ketika setan tidak mau menunggangi kita, kita masih punya pertimbangan. Kita masih punya kendali dalam memarahi seseorang. Karena apa? Karena marah karena Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan marah tidak karena Allah, ikhwah. Beda. Jauh bedanya. Inilah marah yang akhirnya kehilangan keseimbangan, dari wajahnya terlihat marah, memerah, kemudian ucapannya pun ucapan sumpah serapah, caci maki dan seterusnya. Belum lagi dengan gerakan badan yang dia akan memukul, menendang, bahkan membunuh dan seterusnya. Itu tidak ada pada orang yang marah karena Allah Subhanahu wa taala. Wa wajhu ta'alluqi dzalika bit ta'lim. Adapun hubungan antara kesabaran dengan proses pengajaran, annal muallima yata'amalu ma'a afradi yakhtalifuna fit ittiba' wa afwal afkar faminhumul jayyid wa minhumud dha'if. Seorang guru dia akan bermuamalah, dia akan berinteraksi dengan berbagai macam manusia yang memiliki tabiat yang berbeda-beda, karakter yang berbeda-beda, tingkah laku yang berbeda. Demikian juga yang memiliki pemikiran yang berbeda. Di antara mereka ada yang baik, di antara mereka ada yang lemah. Demikian ikhwah. Hada bil idafati ila insyighalil muallim bil ilmiyatil tahdir, bil amaliyatit tahdir. Ditambah lagi kesibukan seorang guru, tugas seorang guru dengan mengabsensi murid-muridnya, wa tashih, dan memperbaiki apa yang salah, wa tadrisu al-mutawasil aghlab fatratil yaumid dirasi, dan pelajaran yang harus dia sampaikan dengan waktu yang terus, waktu yang bersambung. Ya, waktu yang bersambung dalam satu hari dalam proses pengajaran. Ya, pertama, kedua, ketiga bersambung terus, ikhwan. Ya. Kemudian ma'ama yattabi'u dzalika min at-tahammul lil masyakil at-tullab al-mutaqarrirah, ditambah lagi dengan berbagai macam permasalahan murid-murid yang terkadang berulang-ulang dan itu aja. Terkadang ikhwah, kita punya murid, ya. Si murid ini kesalahannya itu ke itu, sama itu aja. Sehingga membuat kita marah, ikhwah. Ya sama kalau kita punya anak, kemudian kita katakan, nah ini jangan ya nak, ya bi katanya.
2 hari lagi gitu lagi. Nah, kan sudah Abi ajar. Sudah Abi katakan jangan. Iya Bi. Dibuat lagi 3 hari lagi. Kan kita bisa marah. Oke, sekali, 2 kali, 3 kali kita bisa sabar. Tapi ketika ternyata kesalahan yang sama terus berulang-ulang, ini bisa membuat kita emosi yang meluap-luap, ikhwah. Ya, mungkin gigi menggeretak, tangan mencari sapu ataupun kayu yang siap dipukulkan kepada anak-anak. Kenapa? Kalian itu ini aja kesalahannya. Demikian ikhwah. Ya, seolah mereka tidak mengambil pelajaran dari itu. Itulah seorang guru, ikhwah. Ya, apalagi dia menghadapi sekian berapa murid. Satu lokal itu bisa 40, 30. Ikhwah, kita menghadapi anak kita saja di rumah. Terkadang kita keteter menghadapi mereka. Anak kita hanya 5, hanya 7 atau 3. Demikian ikhwah. Coba, apakah Anda bisa menangani anak-anak Anda? Apalagi seorang guru yang menghadapi 40 murid dalam satu kelas. Dengan 40 karakter. Dengan muncul dari 40 keluarga misalnya. Dengan berbagai macam karakter ayah bunda mereka. Ada yang kasar, ada yang lembut, ada yang cengeng, ada yang kesenggol dikit nangis, ada yang pantang, ada yang anaknya cengeng, orang tuanya emosional. Allahu Akbar. Ya. Terkadang ada orang tua yang berani membentak-bentak, mau menyerang guru di lokalnya. Demikian ikhwah, anak-anak yang muncul dari berbagai macam keluarga. Ada yang masya Allah anaknya solehah, masya Allah, penurut, pinter, hafal Quran misalnya. Ada yang sudahlah bandel, banyak makan, paling besar, disuruh nggak mau, buat PR nggak dibuat, dikasih tahu orang tua tenang-tenang saja, nggak ada respon. Ini kan bisa membuat luapan emosi seorang guru, kemarahan emosi seorang guru bisa meluap-luap. Demikian ikhwah rahimanallah. Ila ghairi dzalika minal mihami al manutatu bil muallim, dan berbagai macam hal yang biasanya didapati oleh seorang guru. Fakullul umuri salifati dzikr wa ghairiha, semua yang kita sebutkan yang lalu, tastalzimu minal muallim sabran wa tahammulan. Ya, apa yang kita sebutkan tadi, apa yang telah kita singgung, maka seorang guru dalam menghadapi ini semua butuh kesabaran. Wa hadha sabru laisa sahlul manal. Kesabaran ini enggak mudah untuk dicapai. Ya, enggak mudah kesabaran ini untuk digapai. Bal innahu yahtaju ila tulil mumarasati minal muallimi hatta ya'tada dzalika wa ya'lafuhu. Bahkan seorang guru ya, kesabaran seperti ini, karakter sabar ini tidak bisa langsung dapati, tidak bisa dengan mudah dapati oleh seorang guru. Tapi seorang guru hendaklah dia dia membiasakan diri, ya, membiasakan diri untuk gimana caranya agar dia bisa menahan diri, tidak marah, bersabar. Kemudian sampai dia nanti terbiasa dengan karakter seperti itu. Demikian ikhwah. Ikhwah, memang ada yang namanya sifat manusia itu, dia punya sifat penyabar memang sudah dari lahir, bawaan badan. Ya. Bawaan badan. Kan ada orang itu memang tenang, bawaan badan dia memang tenang orangnya. Ada orang tuh gerusah-gerusuh. Demikian. Ya. Kalau dia bawaan badannya memang orangnya lebih sabar dibandingkan yang lain, ya tentu ini akan lebih mudah. Tapi ada orang yang dia bisa bersabar itu karena apa, ikhwah? Dikarenakan dia berusaha belajar untuk bisa sabar. Inilah yang mendapat pahala yang luar biasa itu, ikhwah. Ya, ini yang mendapatkan pahala yang luar biasa. Kenapa? Karena dia tadinya emosional, orangnya emosional, tapi dia bisa belajar, berupaya sedikit demi sedikit untuk mengendalikan emosinya. Yang biasanya ketika dia marah terhadap muridnya, mungkin dia lempar penghapus. Kalau dahulu waktu kita SMP gitu kan, penghapus itu kan dari kayu. Dan papan tulisnya kan blackboard, papan tulis pakai kapur. Demikian, itu dilempar. Kadang-kadang sapu dilempar, atau kadang-kadang sepatu. Guru karena sudah emosi buka sepatu dilemparnya kepada ke murid yang mungkin lagi ngobrol atau tidur atau apalah namanya. Tapi biasanya ngobrol. Demikian. Ada lebih parah lagi, guru nerangkan di depan, dia merokok di belakang. Ini kan membuat emosional guru, ikhwan.
Ya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Nah, tadi dia emosi. Kalau dia emosi, dia melemparkan apa saja yang ada di tangannya atau mengucapkan ucapan-ucapan yang mencela si murid. Tapi pelan-pelan dia membenahi diri, ya, membenahi diri, memperbaiki diri hingga akhirnya dia bisa mengendalikan dirinya. Baik. Wa fuqdani sabri yuqi'ul mu'allim fil haraj syadid. Apabila seorang guru tidak sabar, dia akan terjatuh pada problem yang rumit. Khususan idza kana dzalika athna mumarasati ta'lim, terutama ketika dia sedang dalam proses belajar, belajar mengajar. Fa innal muallim yuwajihu aqliyati mutafawitati fi idraki wat tasawwur wal istijabah ila ghairi dzalik. Karena guru itu sedang berhadapan dengan kecerdasan yang berbeda-beda, daya faham yang berbeda-beda. Demikian juga ikhwah, dan daya hafal yang berbeda-beda. Demikian ikhwah, dan perbedaan-perbedaan yang lainnya. Makanya ikhwah, ada murid itu kita beritahu sekali, jelaskan sekali, sudah aman dia, paham. Bahkan ada yang paham sekaligus hafal. Ya. Kita jelaskan, dia cepat paham dan dia cepat hafal. Ada yang cepat hafal tapi tak paham. Ada yang cepat paham tapi tak hafal. Ada yang tak cepat paham dan tak cepat hafal juga. Ada yang sudah berkali-kali difaham-fahamkan tak faham-faham juga. Ini guru harus sabar. Ya. Gimana? Nggak bisa dia main ketok kepala, kamu nggak sabar-sabar, nggak faham-faham. Nggak bisa seperti itu, ikhwah. Ya harus sabar ketika muridnya, gimana nak, sudah faham? Belum ustazah, belum ustaz. Ya sudah diulang. Gimana sampai dia faham. Demikian. Kalau nggak faham-faham juga, ya sudah lewat aja dulu pelajarannya, karena kasihan yang lain. Nanti dia di luar pelajaran kita panggil, ini loh caranya. Demikian ikhwah. Mungkin kalau langsung face to face dalam mengajarkannya, yaitu lebih cepat dia faham ketimbang di kelas. Demikian ikhwah. Kemudian faqad yadhillul muallimu yalqa darsahu limuddati sa'atin mutawasilah. Karena terkadang guru itu bisa menyampaikan pelajarannya bisa 1 jam penuh terus menerus. Summa yufaji'u. Terkadang seorang guru itu ketika dia memberikan pelajarannya bisa 1 jam penuh terus menerus, ya non-stop 1 jam, ya. Ketika dia memberikan pelajaran non-stop 1 jam, kemudian summa yufaji'u biqauli ahad bitulabi annahu lam yafham hadha dars kullah. Kemudian dia terkejut ketika dia mengatakan, "Ustaz, saya enggak paham semua." Bayangkan, apa enggak emosi kita? Ya. Sudah 1 jam penuh kita jelaskan, wah bla 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 bla, 1 jam penuh. Setelah selesai, "Ustaz, saya enggak paham semua." Coba bayangkan. Bukan nggak naik spanding kita, bukan nggak merah muka kita dibuatnya. Ini anak 1 jam berbusa mulutnya, ya berbuih mulut kita. Demikian, udah kering nih, mulut sudah kering untuk menjelaskan 1 jam penuh, tapi terakhir dia nggak paham. Ini kalau nggak sabar, masya Allah, nggak sabar bisa pingsan tuh guru, bisa ditinggalnya di kelas, atau bisa dilemparkannya tuh murid yang nggak paham. Demikian. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Au qad yata'arrad al-muallim ila as'ilatin tafihatin au fi ghairi mahalliha. Atau di saat itu ada yang bertanya masalah pertanyaan yang enggak penting atau enggak pada tempatnya. Ya. Misalnya ikhwah, seorang guru sedang menjelaskan misalnya masalah apa ya? Masalah toharoh lah kita katakan. Bagaimana cara berwudu yang baik, begitu kan dijelaskan 1, 2, 3 dengan tertib. Nah, anak-anak ada yang mau tanya? Ada Ustaz. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya yang ditanya, Ustaz, artis yang di Jakarta itu siapa sekarang yang baru nikah? La ilaha illallah. Apa hubungannya pelajaran kita dengan artis? Bukan nggak naik sepaning kita dibuat ikhwah. Nah ini
bisa naik darah kita. Apa hubungannya antara pelajaran kita belajar tentang bagaimana berwudu yang baik, dia nanya masalah artis dengan kita. Jadi seorang guru ya harus tahan. Tidak bisa sini. Kan maunya kita sini. Maju. Diri depan. Begitu. Angkat satu kaki. Tangan di telinga. Begitu ikhwah. Demikian. Kenapa? Ini pertanyaannya sama sekali tidak ada hubungan dengan pelajaran. Demikian. Au qad yufaji'ul muallim athna ilqa'ihi bi anna ahadatul labi na'imun aw yatabassamun. Atau ketika dia sedang serius memberikan pelajarannya, memaparkan pelajarannya, menjelaskan pelajarannya, ternyata ada murid dia tidur. Kadang-kadang sampai dengkur, suaranya sampai ke depan. Ya Allah, ini ikhwah bisa membuat kita marah. Atau senyum-senyum sendiri. Ya, dia senyum-senyum sendiri. Berarti ada yang dia pikirkan. Dan seterusnya. Bal inna min asyaddiya waqa'an wa atharan alal muallim, bahkan ada yang lebih parah pengaruhnya terhadap si guru, yaitu wa huwa idza ta'arrada al muallim li kalimatin nabiyatin min ahadi tullabi, yaitu apabila dia mendengar kalimat yang aneh, kalimat yang tidak layak dari muridnya. Walaysa dzalika bimustaghrabi lihtilafihim fi ittiba', dan itu bukanlah satu hal yang aneh. Karena masing-masing murid itu punya tabiat sendiri-sendiri, wal idrak, dan daya paham sendiri-sendiri. Masing-masing punya daya paham yang berbeda-beda. Wa nahwi dzalik, dan seterusnya. Inna ihtiwa al-ghadabi was-saytarati alaihi alamatun quwwatul lil muallim. Sesungguhnya bisa kita mengendalikan emosi kita, itu tandanya seorang guru tersebut orang yang kuat. Walaysat alamatud dha'fi, bukan tanda guru itu lemah. Ya, jadi kalau seorang itu bisa mengendalikan emosinya, sudah jelas ini murid buat emosi, ya, membakar semangat marah kita misalnya, tapi kita bisa menahan. Astagfirullah, a'udzubillahi, bisa kita tahan, itu tanda guru yang kuat. Ya. Jadi bukan guru yang kuat itu ketika dia melihat anak muridnya tidur, dia angkat anaknya, digendong, dilempar keluar, gak begitu. Itu gak kuat namanya. Tapi dia menahan emosinya, dibangunkan, nak, bangun. Ya. Biasanya kalau sudah seperti itu, guru langsung menegurnya, biasanya bisa hilang, ya, hilang rasa kantuknya. Ini guru yang kuat. Demikian. Ini guru yang kuat. Jadi bukan yang tadi diangkatnya anaknya dilempar keluar misalnya. Demikian, bukan itu yang kuat. Taib. Walaysat alamatud dha'fi, bukan tanda guru yang lemah. Khususan idza kana dzalikal muallim qadiran ala inkadi ma yurid, terutama bagi guru-guru yang memang dia mampu untuk melampiaskan apa yang diinginkan. Bisa dia cekik itu anak murid misalnya, ya, bisa dia tarik begitu, ya, bisa dia pukul ini anak murid. Oh, dia lebih besar badannya dibanding muridnya, misalnya begitu, ikhwan. Ya, terutama guru seperti itu. Kecuali ya ada gini, ikhwan, seorang guru kurus misalnya, kecil, yang membuat dia marah, muridnya besar, lebih besar pada dia. Ya, karena anak sekarang ada yang besar, kebanyakan gizi misalnya. Guru yang satu lebih besar daripada yang guru, dari muridnya. Guru tinggi besar, badannya masya Allah tegap. Ya, yang membuat dia marah murid yang kecil, ya, kurus. Nah, jadi bagaimana ya ketika guru yang kedua ini dia mampu menahan amarah, padahal dia mampu untuk melampiaskan amarahnya kepada si murid yang kurus krempengnya nih, ikhwah. Ya. Itulah lebih pantas dikatakan sabar. Adapun guru yang pertama, ya mungkin ada rasa takut-takutnya. Kenapa? Ini kalau ditumbuknya, kalau dipukulnya saya bisa KO gitu kan. Karena dia jauh lebih besar dibandingkan saya. Demikian. Jadi orang yang dikatakan benar-benar sabar itu adalah orang yang mampu menahan emosinya, padahal dia bisa melampiaskan emosinya kepada orang yang dia marahi. Akhbar bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqauli, hal ini
Telah dikabarkan Rasulullah SAW dalam sabda beliau, laisa syadidu bi sur'ati innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang selalu menang dalam bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan dirinya, mengendalikan dirinya ketika dia sudah marah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, berkata, kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alaihi ridaun najraniyun ghalidus syadidul hasyiyah. Kata Anas bin Malik, ketika aku berjalan bersama Rasulullah SAW, beliau pakai ada selendang, ya, selimut, di mana selimut itu di pinggir-pinggirnya, selimut ini selimut tebal dari Najrani. Pinggir-pinggirnya itu agak kasar, ya. Jadi di pinggir-pinggirnya mungkin ada sulaman yang agak kasar. Demikian. Kainnya kain tebal. Jadi pinggir-pinggirnya ada sulaman-sulaman yang agak kasar. Demikian. Fa'adrakahu Arabiyun. Tiba-tiba datang seorang Arab dusun, tinggal di pedalaman dia. Fajadzabahu biridaihi jadzbatan syadidatan. Kemudian ridanya ini ditarik oleh Arab Badui, ditarik dengan kuat, begitu. Rasulullah pun tersental begitu kan. Tersental Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanadharat ila safhati unuqi Rasulullah wa qad ta'atharat biha hasyatu rida min syiddatil jabdah. Dan aku melihat di leher Rasulullah SAW itu ada bekas merah, dikarenakan kuatnya si Arab Badui ini menarik. Karena kan kita katakan tadi pinggir-pinggirnya itu kasar, ya, pinggir-pinggir selimutnya itu kasar. Jadi ketika ditarik oleh orang Badui dengan keras, jadi akhirnya berbirat, ya, berbekas di leher Rasulullah SAW, berbekas merah. Kemudian qala, apa kata si Arab Badui ini? Ya Muhammad murli min malillahi alladhi 'indak. Ya Rasulullah, ya Muhammad, panggilnya pun Muhammad, enggak sopan. Ya Muhammad, berikan harta Allah yang dititipkan Allah kepadamu. Berikan kepadaku harta Allah yang dititipkan kepadaku, yang dititipkan kepadamu. Faltafata ilaihi Rasulullah pun melihat si Arab Badui ini. Oh, Arab Badui. Ya fadhahika summa amara bi'ita. Ketika dia lihat, beliau pun tertawa. Kemudian beliau katakan, udah kasih. Bayangkan ikhwah, kalau kita digitukan, Allahu Akbar, jangan tanya. Kita cekik ini orang Arab Baduinya, ya, sudah nggak sopan, narik begitu ikhwah. Kalau Rasulullah nggak usah Rasulullah lah mukul. Kalau saya katakan Umar, sikat, disikat oleh Umar, ya kan? Ikhwah rahimanallahu wa ikum. Tapi kan tidak begitu Rasulullah SAW. Beliau tahu ini orang jahil. Orang Arab Badui itu memang terkenal kasar ikhwah, ya. Makanya apa kata Rasulullah? Man bada jafa. Barang siapa yang tinggal di pedalaman jafa, dia menjadi kasar, ya. Kasar, tabiatnya menjadi kasar. Kenapa ikhwah? Karena sebagian ulama mengatakan karena minimnya di sana pendidikan, mengajarkan bagaimana tata krama, bagaimana cara berbicara yang baik. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Taib, allaqa an-Nawawi ala hadzal hadis biqaulihi fihi ihtimalul jahilin wal i'rad 'anil muqabalatihim. Imam Nawawi mengomentari hadis ini, ada kemungkinan Rasulullah melihat ini orang jahil atau Rasulullah tidak ingin menanggapi orang Badui ini. Wa daf'u sayyati bil hasanah, dan juga Rasulullah ingin membalas keburukan itu dengan kebaikan. Tentunya untuk si Arab Badui ini juga fungsinya. Qultu wala syakka annaha mahma balagha min amri talib ma balagha. Aku katakan bahwasanya tidak diragukan lagi separah-parahnya seorang murid berbuat terhadap gurunya, fahuwa duna fa'ala dzalika al-arab bil katsir. Tentu tidak sampai separah yang dilakukan oleh si Arab Badui terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwah. Taib, an Abdullah bin Mas'ud qala, dia berkata, dari Abdullah bin Mas'ud dia berkata,
Qassama Rasulullah SAW qisman. Nabi SAW pernah membagi-bagi harta ghanimah. Faqala rajul, seorang berkata, inna la qismatun ma urida biha wajh Allah. Orang ini berkomentar, yang dibagi Rasulullah ini tidak menginginkan ridho Allah ini, atau dia anggap enggak adil. Fa'ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka karena aku mendengar itu langsung dari seseorang, ya orang tersebut, saya datang kepada Rasulullah membisikkan tentang masalah ini. Orang itu mengatakan begini, ya Rasulullah, ini enggak adil ini. Faghadiba min dzalika ghadaban syadidan. Mendengar itu marah Rasulullah, sangat marah. Wahmarra wajhuhu hatta tamannaitu anni lam udzakkirhu lahu. Memerah wajahnya sampai aku berharap, sampai aku menyesal seandainya aku tidak menceritakan ini kepada beliau. Qal summa qal, lantas beliau berkata, qad udhiya Musa bi aktsari min hadza fasabara. Sungguh Nabi Musa telah dicoba jauh lebih berat dibandingkan ini, dan beliau bersabar. Demikian ikhwah. Seorang guru harus banyak bersabar. Walaka antas ala an athal ghadabi 'ala al-mar'i fi jismihi wa lisanihi wa 'adha'ihi wa qalbihi. Tentunya Anda bisa bertanya tentang pengaruh, ya, tentang pengaruh amarah pada diri seseorang, pada lisannya, pada anggota badannya. Demikian ikhwah. Ya, pasti akan berpengaruh, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, pasti akan berbeda. Dan perbedaannya itu bukan semakin baik, tapi semakin buruk. Demikian ikhwah azanallahu wa iyyakum. Wa min athari hadzal ghadab fi dhahiri taghayyur al-lawn wa shiddati ar-ra'dati fil atrafi wa khurujil af'ali 'an at-tartibi wan nizami wat tirabil harakati wal kalam. Di antara pengaruh emosional ini ikhwah, di zahirnya, pengaruhnya secara zahir yang nampak, kita lihat gimana ikhwah? Perubahan warna, gemetar, ya, kemudian gemetar, kemudian gerakan-gerakan perbuatannya juga tidak terkendali, artinya tidak tertib, tak terkendali. Kemudian gerakannya juga goncang, demikian juga gerakannya tak terkontrol, dan ucapannya juga tak terkontrol. Hatta yadhhara dzabdu alal ashdaki, sampai-sampai karena saking marahnya bisa ada buih di sudut mulut. Ini buih, ya, ada busanya. Kemudian wa tahmarul asdaq, wa tahmaru al-ahdaq, wa tanqalibul manakhir, pipi menjadi merah, kemudian hidung kebang kepis, ya, wa tastahilul khulquh, dan berubah bentuknya, maksudnya bentuk wajah berubah. Walau ra'al ghadbanu fi halati ghadabihi qubha suratihi lasakana ghadabuhu hayaan min qubhi surati. Seandainya orang yang marah tersebut melihat bagaimana bentuk dia ketika dia marah, niscaya dia akan, ya, niscaya dia akan redakan amarahnya dikarenakan buruknya penampilan dia pada saat itu. Wa amma adharu fil lisan fantilaqu bisyatami wal fuhshi minal kalami alladhi yustahya minhu dhu aqlin wa yustahya minhu qailuhu inda futuril ghadab. Adapun pengaruh emosional terhadap lisan, ikhwah, maka terlihat apa? Lisan ini akan mengeluarkan ucapan-ucapan yang kotor, ucapan syatam itu ucapan-ucapan cacian, makian, sumpah serapah, yang dimana seorang itu akan malu, dimana seorang yang berakal dia akan malu mendengarkannya ucapan itu ketika dia sudah berhenti, di saat sudah berhenti, sudah reda emosinya, malu itu. Jadi kalau ada seorang yang sedang marah, ya, ngomong gitu, ngomelin misalnya, coba rekam. Nah, nanti baru setelah selesai marahnya, entah besok, entah mungkin 2 hari lagi, nih coba dengarkan. Demikian, malu ikhwan. Karena ucapan-ucapannya nggak layak, ya, ucapan-ucapannya nggak layak.
Sebenarnya termasuk juga ketika kita marah-marah di WhatsApp misalnya, ya. Ketika kita marah-marah di WhatsApp, mungkin kita ucapkan tahap yang kita ucapkan. Kenapa? Karena hati kita sedang bergelora amarah. Dikirim ke orang lain misalnya, atau dikirim di grup misalnya, amarah kita tersebut. Coba perhatikan, dia akan nyesal itu, ya. Apalagi orang lain sudah tahu semua. Kalaupun dia hapus nggak bisa, tempatnya dia hapusnya. Bisa terhapus, tempat orang apa terhapus. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Kemudian wa amma atharuhu wa dzalika ma'at takhabbuti an-nadhmi wa tirabil lafz. Tentunya ketika dia mengucapkan itu ucapan-ucapan yang enggak teratur, isinya hanya ucapan-ucapan yang buruk. Kemudian wa amma adharu fi 'alal a'dha'i fad-darb wat tahajjum wat tamziq wal qatl wal jarh wal jarhi wal wa amma atharu 'alal a'dha', adapun pengaruhnya terhadap anggota badan fad-darb wat tahajjum wat tamziq wal qatl wal jarh 'inda tamakkuni min ghairi mubalah. Adapun pengaruhnya terhadap anggota badan, maka memukul, menyerang, merobek, membunuh dan melukai tanpa pikir-pikir panjang sama sekali. Makanya ikhwah, kalau ada orang yang marah, dia bunuh istrinya, apakah Anda kira setelah itu dia tidak akan menyesal? Menyesal ikhwah. Ya, menyesal. Berapa banyak para suami mungkin marah luar biasa terhadap istrinya, akhirnya disiramnya bensin, dibakarnya suaminya. Pada saat itu mungkin dia merasa, kan dibakar. Demikian. Pada saat itu coba nanti sudah reda amarahnya, dia lihat istrinya meninggal karena dia bakar, dialah pembunuhnya, menyesal. Belum lagi melihat anak-anaknya kehilangan ibunya gara-gara kebrutalan ayahnya. La ilaha illallah. Akan menyesal senyesal-nyesalnya. Ya, itu kapan? Setelah redanya amarah. Ya, setelah redanya amarah. Wa amma atharu fil qalbi ma'al maghdub alaihi. Adapun pengaruhnya terhadap hati kita. Adapun pengaruh marah di hati kita terhadap orang yang kita marahi, apa itu? Al-haqdu. Dendam, hasad, dengki, itmarusu, adanya keinginan buruk terhadap orang yang kita marahi. Wasyamatati bil masawati, merasa gembira ketika orang tersebut tertimpa keburukan. Wal huznu bis surur, dan sedih ketika dia terlihat bahagia. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Wa ilaju dzalika yakunu bil ilaji rabbani nabawi. Tentunya ini semua bisa diobati, ditanggulangi dengan tips nabawi. Ya. Tips dengan cara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiatnya dari Rasulullah SAW. Kiat dalam menanggulangi amarah. Ammal ilaj rabbani faqad athna Allah subhanahu wa ta'ala ala alladhina yakzimuna ghaidhahum wa laysa dhalika faqad bal ma'al afi 'anil nas. Di sini dalam menangani emosional ada dua penanggulangannya. Pertama ilaj rabbani, yaitu penanggulangan dari Allah Subhanahu wa taala, jadi dari wahyu Allah. Ada yang penanggulangan dari an-nabawi. Adapun dari Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian terhadap orang yang marah dan mampu menahan amarahnya, bahkan memaafkan orang lain, yaitu dalam surah Al-Imran ayat 134. Firman Allah Subhanahu wa taala, wal qadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, yaitu mereka-mereka yang mampu menahan amarahnya dan memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Demikian ikhwah. Ini ayat ini ikhwah awalnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan surga yang mengalir di bawah sungai-sungai yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Ya, itu
uh, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Mereka adalah ikhwah alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, mereka adalah yang menginfakkan hartanya fis sarra wad dharra, dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit, wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang mampu menahan amarahnya, wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan manusia. Allah yuhibbul muhsinin, Allah suka dengan orang-orang yang berbuat baik. Wa ammal ilajun nabawi faqad alaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghadaba bi'iddati turuq bi'iddati turuqin. Adapun kiat yang ataupun tips yang diberitahukan Nabi kepada kita dalam menanggulangi emosional, ada beberapa cara. Yang pertama, ayyaqul al-ghadib a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang pertama yaitu orang yang marah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini ikhwah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana ketika ada dua orang yang saling cerca. Ya, yang satu nampak sangat marah. Rasulullah berkata kepada sahabat yang di sampingnya, "Inilah a'lamu kalimatan. Lau qalaha la dhahaba ma yajid." Aku tahu satu kalimat, jika dia ucapkan maka amarahnya akan reda. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sahabat yang di sebelah Rasulullah ketika mendengar itu, dia ingin menyampaikan hal itu kepada yang sedang marah-marah tadi. Maka dia pun datangi orang tersebut yang sedang marah-marah. Dia mengatakan bahwasanya Rasulullah mengabarkan kepadaku cara menanggulangi amarah, yaitu ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sahabat tadi inginnya agar orang tersebut yang marah-marah tadi mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim agar amarahnya reda. Tapi malah dia enggak mau mengucapkan. Dia mengatakan, "Apakah engkau kira aku sedang gila? Apakah kau lihat aku sedang gila?" Demikian ikhwah. Seandainya dia ucapkan saja maka redalah amarahnya. Tapi yang namanya amarahnya sudah dikendalikan oleh syaitan, maka dia menganggap nasihat itu ya kurang wajar. Dia menganggap nasihat itu tidak pada tempatnya, karena berkonsekuensi bahwasanya dia adalah orang gila, begitu dalam pemikirannya. Makanya dia tidak mau mengucapkannya. Demikian ikhwah. Yang kedua, ayaskutal ghadib wa la takallam, yaitu hendaklah yang marah itu diam, jangan bicara. Dan ini juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Man ghadiba falyaskut, barang siapa yang marah hendaklah dia diam, jangan dia bicara. Dia bicara nanti dia mengeluarkan ucapan-ucapan yang enggak layak untuk diucapkan. Hatta yatamadda bihi al-ghadab fayaqa'u fil mahdzur, sehingga dia jangan sampai dia bicara gara-gara dia marah dia mengeluarkan ucapan-ucapan yang terlarang. Kemudian idza kana al-ghadib qa'iman falyajlis, apabila yang marah itu sedang berdiri hendaklah dia duduk. Wa illam tantafi'u ghadabuhu falyataji, kalau enggak silakan dia tidur. Demikian ikhwah. Jadi ini amarah yang untuk meredakan amarah. Ketika kita sedang marah itu sedang berdiri, maka duduk. Ternyata kalau marahnya sedang duduk, maka silakan tidur. Demikian ikhwah. Itu ilas nabawi. Demikian ikhwah. Kemudian ayat tawaddul ghadib wudu'a li salati fa innal ghadib ghadaba yutfi'u bil ma'. Yang ketiga, yang berikutnya itu hendaklah dia berwudu. Hendaklah orang yang sedang marah itu berwudu seperti wudu untuk sholat, karena marah itu bisa diredakan dengan air. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Fas-sabru 'amilun qawiyyun fi najahil mu'allim. Kesabaran ini merupakan faktor yang sangat kuat untuk kesuksesan seorang guru. Al-ghadabu thawratun fi nafs, bahwasanya marah itu merupakan gejolak diri, wa ikhtilalu fi mawazin, dan adanya kekurangan, kehilangan keseimbangan, wa dha'fu fi tamyiz, dan lemahnya dalam memberikan pilihan, wa awaqibuhu wakhimah, dan akibatnya yaitu akan membuat dia celaka. Ya. Akibatnya akan merugikan. Wa ra'atul muallim tamakkana fi kaifiyati imtisasi ghadabihi inda hudusihi wa saytarti ala a'sabihi, bahwasanya seorang guru yang piawai adalah dia yang mampu untuk meredakan amarahnya atau mampu untuk meredakan emosinya.
at-tadarruj wa tul miran yaksibanil muallim quwatan wa man'atan. Dengan berlatih ya, dengan berlatih seorang guru, dengan berlatih yang terus-menerus seorang guru bisa menambah kekuatan dia dalam mengendalikan amarah. Menambah kekuatan dia dalam mengendalikan emosionalnya. Al-mubadaratu bi'ilajil ghadabi 'indal hudus, segera ditangani ketika marah terjadi, muncul emosi, maka segera ditangani, jangan dibiarkan nanti. Wa afdaluhu ala itlaqi ilajir rabbani an-nabawi, dan yang paling baik dalam menangani amarah adalah cara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menahan amarahnya, dan cara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwah rahimallahu wa para pemirsa sekalian, seorang guru ya hendaklah dia bersabar, mampu menahan amarahnya. Karena bagaimanapun dia sedang belajar, dia sedang mengajar, dan dia juga sedang belajar mengendalikan amarahnya. Semakin dia sabar, maka semakin kuatlah dia menjadi seorang guru, semakin piawailah dia sebagai seorang guru, dan semakin dekat harapannya yang ingin dia capai terhadap murid-muridnya. Demikian ikhwah, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.